Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Laura Florensi dengan NIM 40124112228. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai Di sini ada yang tahu mengenai bentuk pemerintahan dan bentuk negara. Di sini saya akan membahasnya lebih rinci. Bentuk negara dan bentuk pemerintahan adalah dua pengklasifikasian yang membedakan dan membandingkan satu negara dengan negara lainnya. Kedua pengklasifikasian ini berbeda dengan yang lainnya karena memiliki kriteria masing-masing untuk mengelompokkan satu negara dengan negara lainnya. Bentuk pemerintahan adalah klasifikasi negara yang dilihat dari siapa kepala negara tersebut. Perbedaan negara dalam klasifikasi ini adalah penempatan kekuatan politik di dalamnya. Kekuasaan itu seperti legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Sementara dikatakan bentuk negara bila suatu negara dipandang oleh sosiologis sebagai suatu keseluruhan bangunan negara tanpa melihat isinya. Yang pertama, bentuk negara. Peninjauan mengenai masalah bentuk negara merupakan pembahasan mengenai dalam formasi apa organisasi negara itu menjelma ke dalam masyarakat. Berdasarkan teori kenegaraan, pembahasan masalah ini merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis dan yuridis. Bentuk negara diartikan sebagai susunan negara yang menyangkut perorganisasian kekuasaan negara secara vertikal. Fokus utama dalam masalah ini adalah bagaimana kekuasaan itu dijalankan di dalam wilayah negara yang bersangkutan. Jadi, bentuk negara di sini dibahas menurut susunan kekuasaan. Sedangkan masalah dalam bentuk pemerintahan, penulis dalam membahas bab lain akan menggunakan istilah sistem pemerintahan. Oleh sebab itu, kajian mengenai bentuk negara dibatasi pada dua bentuk negara yang lazim dikenal dalam literatur, yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Bentuk negara yang lazim ada dua dikenal dengan literatur, yaitu yang pertama negara kesatuan dalam konteks negara kesatuan hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah, atau satuan teritorial negara yang lebih kecil di bidang ekonomi bersifat administrasi negara. Dalam negara kesatuan, pemerintah pusatlah yang membentuk cara-cara penentuan urusan rumah tangga satuan otonomi yang menentukan juga sifat atas suatu otonomi. Negara kesatuan sering dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Yang kedua, negara federal. Kata federal berasal dari bahasa Latin, yaitu perjanjian. Kata ini menggambarkan ikatan perjanjian di antara negara-negara bagian untuk melakukan kerjasama, khususnya dalam rangka pertahanan. Perjanjian itu harus saling menguntungkan yang dapat diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Unsur-unsur negara terdiri dari jangkauan wilayah yang pasti. Kedua, diselenggarakan oleh pemerintahan yang efektif. Ketiga, adanya penduduk sebagai warga negara yang tetap. Keempat, kemampuan untuk melakukan hubungan internasional. Ada juga syarat berdirinya negara, yaitu yang pertama wilayah mencangkup daratan, perairan, dan udara yang menjadi batas-batas negara tersebut. Wilayah negara juga mencangkup sumber daya alam yang ada di dalamnya. Yang kedua, penduduk merupakan warga negara yang tinggal di wilayah negara tersebut. Penduduk negara memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum negara. Ketiga, pemerintahan untuk mengatur dan mengelola kehidupan masyarakat di dalam wilayah tersebut. Dan yang terakhir, keempat, kedaulatan menunjukkan bahwa negara memiliki kekuasaan untuk mengatur dirinya sendiri tanpa campur negara lain. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai bentuk negara. Sekarang kita akan lanjut ke dalam bentuk pemerintahan.
Bentuk pemerintahan adalah suatu istilah yang digunakan merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara, menegakkan kekuasaannya atas suatu komunitas politik. Tak tergantung dari kualitasnya, pemerintahan yang gagal pun tetap merupakan suatu bentuk pemerintahan. Baik, selanjutnya macam-macam bentuk pemerintahan pada prinsip sistem pendistribusian kekuasaan negara. Kepada segenap organ-organ negara menentukan pembentukan pemerintahan. Jika sistem pendistribusian kekuasaan negara bersifat sentralistik, bentuk pemerintahan yang dihasilkan adalah monarki. Jika sistem pendistribusian kekuasaan negara bersifat desentralistik, yakni sistem pemisahan. Kedua bentuk pemerintahan di atas memiliki ciri-ciri tertentu yang membuat pemerintah dapat membedakan ciri-ciri tersebut. Yang pertama, corak suprastruktur organisasi negara. Yang kedua, sistem pengisian jabatan kepala negara. Dan yang ketiga, sistem pembatasan masa jabatan kepada negara. Yang pertama yaitu bentuk pemerintahan monarki. Ciri-ciri bentuk pemerintahan monarki yaitu penyelenggaraan negara oleh satu orang penguasa, yakni raja. Sistem pengangkatan raja sebagai kepala negara mengandung arti bahwa raja tidak memiliki kekuasaan dalam urusan menentukan kepala negara. Secara historis, bentuk pemerintahan monarki yang dikenal dalam sejarah dan praktik penyelenggaraan negara dibagi menjadi tiga, yaitu monarki parlementer, yang kedua monarki absolut, dan ketiga monarki konstitusional. Adapun negara-negara monarki, yaitu Belanda, Arab Saudi, Inggris, Jepang, Brunei Darussalam, Liechtenstein, Norwegia, Spanyol, Belgia, Bhutan, Denmark, Swaziland, Malaysia, Monaco, Qatar, Swedia, dan Thailand. Berikutnya yaitu jenis-jenis monarki. Yang pertama, monarki absolut. Dalam monarki absolut, raja atau ratu memiliki kekuasaan yang tidak terbatas dan dapat mengendalikan pemerintah secara penuh tanpa pembatasan yang signifikan dari lembaga lain. Contohnya adalah monarki Saudi Arabia sebelum beberapa reformasi terakhir. Yang kedua, monarki konstitusional. Bentuk monarki konstitusional adalah bentuk monarki di mana kekuasaan raja atau ratu dibatasi oleh undang-undang dasar atau konstitusi. Contohnya kerajaan Inggris, Belanda, Spanyol, dan Jepang. Yang ketiga, monarki parlementer. Monarki parlementer adalah jenis monarki konstitusional di mana raja atau ratu bertindak sebagai kepala negara yang simbolis, sedangkan kekuasaan politik sebagian besar berada di tangan parlemen atau badan eksekutif. Contoh-contohnya adalah Swedia, Denmark, dan Norwegia. Yang keempat, monarki elektif. Dalam monarki elektif, raja atau ratu dipilih oleh badan atau dewan tertentu. Proses pemilihan ini dapat melibatkan keluarga kerajaan atau anggota bangsawan. Contoh terkenal dari monarki elektif adalah kerajaan Malaysia di mana Raja Malaysia dipilih oleh Majelis Raja-Raja. 5. Monarki dual. Monarki dual terjadi ketika ada dua penguasa yang terbagi kekuasaan. Biasanya ini terjadi ketika penguasa utama adalah raja atau ratu, sedangkan penguasa lainnya memiliki peran lebih terbatas. Contoh dari monarki dual adalah Kerajaan Thailand, di mana raja sebagai kepala negara dan raja mahkota sebagai pewaris. Dan yang terakhir yaitu monarki pencerahan. Energi pencerahan adalah monarki yang mengadopsi prinsip-prinsip pencerahan dan memberikan batasan pada kekuasaan monarki. Contoh-contoh monarki pencerahan adalah monarki modern di Eropa, seperti Perancis, Belgia, dan Spanyol. Yang kedua yaitu bentuk pemerintahan republik. Bentuk pemerintahan republik adalah suatu bentuk pemerintahan sebagai penyelenggaraan pemerintahan atau negara yang dilaksanakan oleh dan untuk kepentingan umum.
ciri pokok bentuk pemerintahan republik, yaitu yang pertama, corak ketatanegaraan suatu negara yang berbentuk pemerintahan republik dan demokratis. Yang kedua, rakyat dilibatkan secara aktif dalam penyelenggaraan negara. Adapun unsur-unsur pemerintahan yaitu DPRD, bupati atau wali kota, yang ketiga komando distrik militer, yang keempat kepolisian resort, dan yang kelima kejaksaan negeri. Baik, sampai di sini materi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.